Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Anna. Saya dari Universitas Kuningan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 3 Kelas 2B. Hari ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran SAFI untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eli Hermawati MPD. Nah, apa sih model pembelajaran SAFI itu? Bagaimana langkah-langkahnya? Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Apa saja unsur-unsurnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas tentang model pembelajaran SAFI, alangkah lebih baiknya kita mengenal dan juga paham terlebih dahulu mengenai pengertian dari model pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya sudah sajikan menurut Suyono dan Haryanto mengutip pendapat Sagala bahwa model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan juga melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Kemudian di sini saya sajikan juga pengertian dari model pembelajaran SAFI itu sendiri. Ada di sini menurut Kusumawati pada tahun 2018, beliau berpendapat bahwa SAFI merupakan akronim atau singkatan dari somatis, auditori, visual, dan intelektual yang memiliki arti belajar melalui pemanfaatan gerakan tubuh atau hands-on atau aktivitas fisik, di mana belajar dimaknai dengan mengalami dan juga melakukan untuk dapat mengaktualkan kemampuan analisis dalam memecahkan masalah. Kemudian Soimin juga berpendapat bahwa model pembelajaran SAFI dapat menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa, di mana siswa dapat melakukan gerak atau somatis, dengar atau auditori, mengamati atau visual, dan berpikir atau intelektual. Nah, dengan model pembelajaran SAFI ini, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan dapat terlihat, di mana siswa akan secara aktif, baik secara fisiknya yaitu somatis, auditori, dan visual, dan juga secara psikisnya atau intelektualnya. Kemudian ada teori pendukung dari model pembelajaran SAFI. Model pembelajaran SAFI diperkenalkan pertama kali oleh Dave Meyer. Nah, Lutzman berpendapat bahwa model pembelajaran yang menyajikan suatu sistem lengkap untuk melibatkan kelima indera dan emosi dalam proses belajar yang merupakan cara belajar secara alami dikenal dengan model SAFI. Nah, ada juga menurut Huda pada tahun 2014, teori yang mendukung pembelajaran SAFI adalah accelerated learning, teori otak kanan atau otak kiri, teori otak 3-in-1, pilihan modalitas seperti visual, auditori, dan kinestetik, teori kecerdasan ganda, pendidikan holistik menyeluruh, belajar berdasarkan pengalaman, dan belajar dengan simbol. Model pembelajaran SAFI ini juga menganut aluran kognitif modern yang menyatakan belajar yang paling baik adalah melibatkan emosi seluruh tubuh dan semua indera. Selanjutnya ada unsur-unsur model pembelajaran SAFI. Unsur-unsur model pembelajaran SAFI adalah belajar somatis, belajar auditori, belajar visual, dan belajar intelektual. Jika keempat unsur SAFI ada dalam setiap pembelajaran, maka siswa dapat belajar secara optimal. Di sini ada Meyer yang berpendapat bahwa unsur-unsur model pembelajaran SAFI itu yang pertama ada somatis. Nah, somatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh. Belajar somatis berarti belajar dengan indera peraba, kinestetis, praktis, melibatkan fisik dan menggunakan tubuh sewaktu belajar secara berkala. Meyer juga menguatkan pendapatnya dengan menyampaikan hasil penelitian neurologisnya yang menemukan bahwa pikiran tersebut di seluruh tubuh. Jadi, temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pembelajaran somatis, mereka menggunakan tubuh secara sepenuhnya. Kemudian selanjutnya ada auditori. Pikiran auditori lebih kuat dari apa yang kita sadari. Telinga bekerja terus-menerus menangkap dan menyimpan informasi auditori. Dan ketika membuat suara sendiri dengan berbicara, maka beberapa area penting di otak pun menjadi aktif.
dalam merancang pelajaran yang menarik bagi saluran auditory yang kuat dalam diri pembelajar, maka dengan cara mendorong pembelajaran untuk mengungkapkan dengan suara. Kemudian pembelajaran auditory juga merupakan pembelajaran yang paling baik jika mendengarkan dan mengungkapkan dengan kata-kata. Selanjutnya yaitu visual. Ketajaman setiap orang itu kuat. Hal ini disebabkan oleh pikiran manusia yang merupakan prosesor citra dan prosesor kata. Citra karena konkret, mudah untuk diingat, dan kata karena abstrak sehingga sulit untuk disimpan. Di dalam otak, banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera yang lain. Nah, pembelajaran visual belajar paling baik jika dapat melihat contoh dari dunia nyata seperti diagram, peta, gagasan, icon, dan gambar dari segala macam hal ketika sedang belajar. Dengan membuat yang visual paling tidak sejajar dengan yang verbal sehingga dapat membantu pembelajar untuk belajar lebih cepat dan juga lebih baik. Kemudian ada intelektual. Intelektual adalah bagian dari merenung, mencipta, memecahkan masalah, yang membangun makna. Intelektual adalah mencipta makna dalam pikiran, sarana yang digunakan manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan saraf baru, dan belajar. Pada intelektual ini identik dengan melibatkan pikiran untuk menciptakan pembelajaran sendiri. Belajar bukanlah menyimpan informasi, tetapi menciptakan makna, pengetahuan, dan nilai yang dapat dipraktikkan oleh pikiran belajar. Lalu ada prinsip-prinsip model pembelajaran Safi. Di sini ada menurut Suyetno bahwa prinsip-prinsip model pembelajaran Safi itu yang pertama, pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan juga tubuh. Yang kedua, pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi. Yang ketiga, kerjasama membantu proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Yang kelima, belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik. Yang keenam, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Yang ketujuh, otak citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Kemudian ada kelebihan dari model pembelajaran Safi menurut Soimin. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan secara terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektualnya. Kemudian yang kedua, ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari lebih kuat karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. Yang ketiga, suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa merasa diperhatikan sehingga tidak bosan dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, dapat memupuk kerjasama dan diharapkan siswa juga dapat lebih memahami sehingga ketika ada siswa yang pandai dapat membantu siswa lainnya yang belum memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kelima, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Yang keenam, siswa mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan psikomotornya. Kemudian yang ketujuh, dapat memaksimalkan konsentrasi siswa. Yang kedelapan, siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat. Kemudian yang kesembilan, melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat dan juga berani menjelaskan atas jawabannya. Adapun kekurangannya menurut Sohimin, yang pertama, penerapan pembelajaran ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar. Kemudian yang kedua, karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu sehingga kemungkinan ada beberapa kesulitan untuk menemukan jawaban ataupun gagasan dari peserta didik.
Lalu ada langkah-langkah model pembelajaran Safi menurut Meyer. Yang pertama itu ada tahap persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar. Tujuan tahap persiapan ini adalah menimbulkan minat para siswa dan memberikan mereka peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkan mereka dalam situasi yang optimal untuk belajar. Hal-hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan pada tahap persiapan ini adalah yang pertama, guru melakukan atau memberikan apersepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau auditori. Kemudian, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok atau somatis. Kemudian yang ketiga, membangkitkan minat, motivasi, dan juga rasa ingin tahu pada siswa atau auditori. Kemudian ada juga tahap penyampaian atau preparation. Pada tahap penyampaian ini mempunyai tujuan untuk membantu siswa menemukan materi belajar yang baik dengan cara yang menarik dan juga menyenangkan. Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh fasilitator atau guru, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan siswa untuk menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Adapun fungsi pada tahap ini adalah membantu siswa untuk menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, dan melibatkan panca indera dan juga cocok untuk semua gaya belajar. Adapun langkah-langkah pada tahapan ini adalah yang pertama, itu guru menyampaikan materi dengan cara memberikan contoh nyata atau somatis dan auditori. Kemudian dari contoh yang telah diberikan, guru juga menjelaskan materi secara rinci atau auditori. Kemudian ada pula tahap pelatihan atau praktis. Pada tahap ini tujuannya adalah untuk membantu siswa mengintegrasikan dan juga memadukan pengetahuan atau keterampilan baru dengan berbagai cara, yaitu mengajak siswa berpikir, berkata dan berbuat mengenai materi yang baru dengan aktivitas pelatihan pemecahan soal. Dan ada pula fungsi tahap ini adalah dapat membantu siswa untuk mengintegrasikan dan juga menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap pelatihan ini adalah yang pertama, guru dapat memberikan lembar soal untuk diselesaikan dengan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing atau visual dan intelektual. Kemudian yang kedua, guru dapat meminta beberapa siswa untuk mewakili kelompoknya agar menampilkan hasil pekerjaannya dan meminta yang lain untuk menanggapi hasil pekerjaan temannya dan memberi kesempatan untuk bertanya atau somatis, auditori, visual, dan intelektual. Kemudian guru juga dapat menilai hasil pekerjaan siswa dan meralat atau mengevaluasi jawaban apabila terdapat kesalahan terhadap hasil pekerjaannya atau auditori. Kemudian ada pula tahap penampilan atau performance. Tujuan dari penampilan hasil adalah membantu siswa untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan atau tugas sehingga siswa tetap melekat dan terus meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap penampilan ini adalah yang pertama, guru memberikan suatu evaluasi yang berupa lembar soal untuk mengetahui dan mengembangkan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa secara menyeluruh setelah proses pembelajaran atau somatis dan juga intelektual. Kemudian yang kedua, guru dapat menegaskan kembali materi yang telah diajarkan, kemudian menyimpulkan dan memberikan PR atau pekerjaan rumah atau auditori. Nah, itu dia penjelasan mengenai model pembelajaran Safi. Model pembelajaran Safi ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dan dapat membantu pendidik atau seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau diharapkan. Nah, akhir kata saya
mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Saya tutup dengan sebuah pantun, yaitu burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.